Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah ruangan kecil bercahaya redup, seorang ahli konseling bernama Seta menyalakan lilin aromaterapi di atas mejanya. Malam sudah larut, namun ia belum ingin pulang. Hari ini terasa berat, lebih dari biasanya. Baru saja ia selesai mendengar curahan hati seorang pria yang tampak ketakutan. Pria itu mengatakan bahwa ia merasa selalu diawasi oleh sosok yang tak terlihat, terutama ketika ia sedang sendiri. Masalahnya bukan pada isi cerita itu, melainkan pada kenyataan bahwa cerita itu sudah ia dengar 6 kali dari 6 orang berbeda dalam 3 hari terakhir, dengan detail yang hampir sama. Seta awalnya mengira itu hanya kebetulan atau mungkin tren kecemasan baru yang menyebar lewat media. Namun tiap orang menggambarkan sensasi yang sama menusuknya, napas dingin di tengkuk, bisik samar di balik pintu, dan tatapan tak kasat mata di dalam gelap. Klien terakhir yang datang bahkan mengatakan bahwa mimpi buruknya selalu diawali suara pintu kayu berderit tanpa sumber yang jelas. Seta mencatat semua itu, namun keganjilan mulai mengguncang logikanya. Kini Seta duduk sendirian, menatap catatan-catatannya. Tangannya bergetar ringan. Ia terlalu lama bekerja dengan logika dan bukti, namun pola ini terasa terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Malam itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika cerita yang sama datang berulang, apakah akar masalahnya berasal dari para pasien atau justru dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, Seta kembali membuka ruangannya lebih awal. Udara pagi terasa lebih lembab, menyimpan suasana yang tak biasa. Ia tengah menyusun file ketika pintu diketuk perlahan. Seorang wanita muda masuk dengan wajah pucat. Tangannya saling menggenggam, menahan getaran halus di ujung jemari. "Saya rasa ada yang mengikuti saya," ucap wanita itu lirih, bahkan sebelum ia duduk. Seta merasakan bulu kuduknya meremang, kalimat itu identik dengan pasien-pasien sebelumnya. Wanita itu menggambarkan kejadian yang sama, tatapan dari balik gelap, bayangan yang tidak bergerak, dan sensasi napas asing di belakang tubuhnya saat ia sendirian. Seta berusaha tetap tenang. Ia bertanya apakah wanita itu mengenal 6 orang lain yang datang sebelumnya. Wanita itu menggeleng tegas. "Semua dimulai seminggu lalu," katanya. "Ada suara berderit yang muncul setiap malam. Namun tak ada pintu yang terbuka." Detail itu sama persis seperti cerita pasien lain. Saat sesi usai, Seta menatap lorong di luar ruangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah bukan hanya pendengar, melainkan bagian dari kisah yang mulai merayapi kehidupannya. Seta mencoba mencari pola rasional. Ia membaca ulang catatan tiap pasien, menelusuri waktu kejadian, tempat tinggal, aktivitas terakhir, hingga kondisi mental mereka. Namun tak ada satupun yang saling berhubungan. Mereka hidup di tempat berbeda, pekerjaan berbeda, usia berbeda, dan tak memiliki titik temu apapun. Ketika malam tiba, Seta meninjau rekaman CCTV dari ruangannya. Mungkin ada kesamaan gerak tubuh atau tanda kecemasan tertentu yang bisa menjadi petunjuk. Ia mempercepat rekaman hingga tiba pada bagian saat salah satu pasien menceritakan pintu berderit itu. Di tengah rekaman, Seta melihat sesuatu, bayangan hitam yang melintas cepat di belakang pasien. Ia menekan jeda. Siluet itu samar, terlalu cepat untuk dianggap manusia, namun terlalu jelas untuk diabaikan. Ia memutar rekaman pasien lain. Waktu berbeda, orang berbeda, namun bayangan itu muncul lagi dengan bentuk dan kecepatan yang sama. Tubuh Seta merinding. Ia mulai sadar bahwa para pasien mungkin tidak datang sendirian. Malam itu Seta memilih pulang lebih cepat. Jalanan tampak lebih sepi, dan cahaya lampu jalan terasa seolah menyusut lebih cepat dari biasanya. Di rumah, ia menyalakan semua lampu. Atmosfer rumah mendadak terasa asing, seolah ada ruang kosong yang menunggu sesuatu masuk. Saat ia hendak duduk, telinganya menangkap suara halus seperti kain terseret. Pelan, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia memeriksa setiap sudut rumah.
Tidak ada siapapun. Namun suara itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Seta menempelkan telinga pada dinding. Ia mendengar hembusan napas berat dari baliknya, padahal di sisi lain hanya lorong kosong. Ia mundur perlahan. Sensasi dingin yang dulu hanya cerita pasien kini mulai merambat pada dirinya. Malam itu, Seta tidak memejamkan mata sedikit pun. Keesokan paginya, Seta datang ke ruang kerja dengan wajah letih. Namun ia memaksa diri mencari jawaban sebelum rasa takut itu menguasai dirinya. Ia mulai menghubungi pasien satu persatu, memastikan tiap detail yang mereka ceritakan tidak terlewat. Dari 7 orang itu, 6 mengaku mengalami mimpi yang sama, ruangan kosong dengan pintu yang bergoyang tanpa henti. Setelah terbangun, suara pintu itu seolah mengikuti kehidupan nyata mereka. Makin lama, suara itu terasa makin nyata. Seta mencatat semuanya. Ruangan, pintu bergoyang, napas dingin, sensasi diawasi, bayangan hitam. Ia merasa sedang menyusun puzzle yang tidak ingin tersusun. Harapannya agar semua ini sekadar sugesti massal perlahan menghilang. Dan ketika ia menutup buku catatan, pintu ruangannya berderit pelan padahal udara tidak bergerak. Suara itu tidak berhenti. Pintu bergerak seakan ada yang menekan dari luar, namun tidak mencoba membukanya. Seta menatapnya dengan tubuh tegang. Ia mendekati pintu perlahan, menahan napas agar dirinya tetap tenang. Begitu tangan menyentuh gagang, derit itu berhenti. Sunyi yang terlalu tiba-tiba membuat ruangan terasa menekan. Ia membuka pintu sedikit. Lorong di luar kosong, namun aroma dingin seperti udara ruang bawah tanah mengalir masuk. Ia menutup pintu kembali, namun sebelum gagang terlepas, terdengar bisikan pelan. Tidak jelas kata-katanya, tetapi nadanya seperti memanggil namanya. Seta mundur, mencoba menenangkan diri. Namun sensasi diawasi kini merayap di seluruh ruangan. Bayangan itu terasa semakin dekat. Seta memutuskan menemui pasien pertamanya. Rumah pria itu berada di pinggir kota, dikelilingi pepohonan tinggi. Pria itu membuka pintu dengan wajah lelah. "Anda juga merasakannya?" tanyanya tanpa basa-basi. Seta mengangguk pelan. Pria itu tampak sedikit lega, meski ketakutan masih jelas terpancar di matanya. Mereka duduk di ruang tamu. Pria itu menunjukkan goresan panjang di dinding, seolah ditarik kuku besar dengan tenaga kuat. "Itu muncul ketika saya tertidur," katanya. "Dan saya bermimpi lagi tentang ruangan kosong itu." Pintu bergoyang. Suaranya makin keras. Seta mencatat semuanya. Goresan itu dalam, terlalu kuat untuk tangan manusia biasa. Sebelum ia bertanya lebih jauh, terdengar sesuatu bergerak dari arah dapur. Suara langkah menyeret terdengar dari dapur. Lambat, berat, seakan kaki itu tidak sepenuhnya menapak. Pria itu menegang, matanya membesar. "Sejak semalam," bisiknya. Seta berdiri, berjalan ke arah dapur. Langkahnya berat, seolah lantai menahan setiap gerak yang ia buat. Ketika ia mengintip, tidak ada siapapun. Namun sebuah kursi bergeser dengan sendirinya, berhenti tepat menghadap ke arahnya. Kursi itu seperti menunggu seseorang duduk. Menatapnya tanpa mata. Udara di sekelilingnya menggetar, napas dingin menempel di tengkuknya. Seta menarik pria itu keluar rumah. Keduanya terengah-engah, namun sadar bahwa apapun itu, ia tidak hanya mengikuti satu orang. Malam itu, Seta memeriksa ulang semua rekaman dan catatan. Rasa takut semakin jelas menghimpit pikirannya. Ia membuka video yang dikirim pria tadi. Dalam rekaman, ruangan tampak kosong. Namun sebelum rekaman berakhir, pintu dapur bergoyang pelan, lalu terbuka sendiri. Dari celah gelapnya muncul sepasang mata memanjang, bukan seperti mata manusia. Mata itu bergerak maju dengan perlahan. Tiba-tiba video terputus, seolah sinyal sengaja dihentikan di detik itu juga. Seta mencoba memutarnya ulang, namun rekaman selalu berhenti di bagian yang sama. Ia sadar sesuatu sedang bermain dengan mereka semua. Malam semakin pekat. Seta duduk di ruang kerjanya, lampu menyala penuh,
namun bayangan di sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya. Suara berderit muncul dari langit-langit, seperti langkah seseorang berjalan di atas atap ruangan. Langkah itu semakin dekat, tepat di atas kepalanya, lalu berhenti. Keheningan merayap. Dari arah yang tidak dapat ia tentukan, terdengar bisikan lembut, seolah suara itu mengelilinginya. 7 orang bercerita, karena aku menunggu yang ke-8. Seta membeku. Suara itu nyata, bukan halusinasi, bukan gema pikiran. Dan ketika ia menatap pintu ruangannya, pintu itu perlahan bergoyang, mirip cerita 7 pasien sebelumnya. Seta menutup pintu ruangannya dengan cepat, mencoba menahan getaran di telapak tangan. Suara bisikan tadi masih terasa menempel di udara, seolah belum benar-benar hilang. Ia menyandarkan tubuh ke dinding, memejamkan mata sejenak, namun kegelapan justru menambah rasa tercekik. Setiap ia menarik napas, ia merasa ada sesuatu di belakangnya yang ikut bernapas. Ia berjalan ke meja, mengambil segelas air, namun tangannya berhenti di tengah gerakan. Bayangannya di permukaan meja tampak memiliki bentuk berbeda, lebih memanjang, lebih kurus, seperti ada sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Seta menoleh cepat, namun ruangan itu tetap kosong. Ia duduk sambil memegangi kepala. Ia mencoba mengurai semuanya secara ilmiah, tetapi semua bukti justru mendorongnya pada kesimpulan yang tidak masuk akal. Makhluk itu tidak terikat pada tempat, waktu, atau orang tertentu. Ia bergerak bebas dari satu korban ke korban lain, membawa cerita sama, ketakutan sama, jejak yang tak pernah ia tunjukkan sepenuhnya. Ia kembali membuka catatannya. Ada satu perkembangan baru, semakin banyak orang menceritakan rasa diawasi, semakin kuat makhluk itu muncul. Seolah ia tumbuh dari ketakutan manusia, seperti suara yang makin keras saat banyak mulut menyebutkan nama yang sama. Seta merasa pikirannya mulai kabur. Ia menarik napas dalam, lalu berdiri dan menutup semua tirai ruangan. Ia tidak ingin melihat pantulan apapun. Tidak ingin melihat bayangan yang bukan miliknya. Ketika ia berbalik, ruangan tampak sedikit berubah. Lampu seolah meredup tanpa alasan. Suhu turun perlahan, membuat kulitnya merinding samar. Ia merasa makhluk itu semakin dekat. Namun satu hal pasti, ini belum mencapai puncaknya. Seta memutuskan mencari bantuan. Ia menghubungi temannya, seorang psikolog bernama Rindra, yang dulu sering bekerja sama dalam kasus trauma berat. Suaranya terdengar serak saat meminta Rindra datang ke ruangannya malam itu juga. Ketika Rindra tiba, ia langsung menangkap betapa kacaunya kondisi Seta. Lingkar mata gelap, gerak tubuh tremor, dan tatapannya seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Kau terlihat seperti melihat sesuatu yang lebih buruk dari mimpi buruk, ucap Rindra. Seta menceritakan semuanya dari awal hingga kejadian pintu bergoyang. Wajah Rindra berubah, bukan karena tidak percaya, tetapi karena detail cerita itu sama seperti laporan dari 2 kliennya seminggu lalu. Mereka juga mengaku melihat mata memanjang dalam mimpi. Rindra mengeluarkan buku catatan, memperlihatkan sketsa kasar sepasang mata gelap memanjang. 2 klienku menggambar ini. Kau yakin tidak pernah menunjukkan ciri ini kepada siapapun? Seta menggeleng keras. Keduanya terpaku beberapa saat. Kini ada pola yang lebih luas. Makhluk itu tidak hanya mengunjungi 7 pasien Seta, tetapi juga pasien Rindra. Artinya, ia telah menyebar lebih jauh daripada yang mereka kira. Ini bukan gangguan mental biasa, kata Rindra pelan. Sesuatu menyebar, tetapi bukan lewat media atau pertemuan fisik, seolah ia menular lewat ketakutan itu sendiri. Seta menelan ludah. Kata-kata itu tiba-tiba terasa benar. Dan ketika sebuah suara berderit muncul dari rak belakang, keduanya tersentak serempak. Rak itu bergetar pelan. Buku-buku bergeser satu demi satu, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Rindra ingin memeriksa lebih dekat, namun Seta menahan bahunya. Jangan. Ia bereaksi pada perhatian kita. Tiba-tiba salah satu buku terjatuh, terbuka pada halaman kosong. Namun di tengah halaman yang seharusnya bersih,
muncul goresan hitam membentuk garis bergelombang, seperti jejak kuku atau tinta yang merembes dari arah yang tidak dipahami. Rindra mendekat perlahan, menatap halaman itu. Goresannya bukan sekadar acakan, melainkan pola yang berulang, pintu bergoyang, digambar berulang. Dengan ukuran berbeda, seakan makhluk itu mencoba mengirim pesan. Namun sebelum mereka sempat menyentuh buku itu, pintu ruangan Seta bergetar, kuat dan berulang, seakan seseorang di luar mencoba merobek kayunya. Rindra mundur cepat. Tidak mungkin itu manusia, katanya dengan suara goyah. Seta menatap pintu tanpa bernapas. Derit itu tidak berhenti bahkan ketika tidak ada angin. Ruangan terasa seperti ruang hampa yang hanya menyisakan suara bulat bergetar. Suhu semakin turun hingga napas mereka terlihat. Ketika ketukan terakhir bergema, pintu mendadak berhenti bergerak. Hening sempurna kembali, namun justru itulah pertanda paling buruk. Sesuatu masuk tanpa membuka pintu. Rindra memegang lengan Seta, wajahnya pucat pasi. Kita tidak sendirian. Mereka memutuskan meninggalkan ruangan. Seta mengunci pintu meski ia tahu kunci tidak akan berarti apapun. Keduanya berjalan cepat menuju mobil, tanpa menoleh, tanpa bicara. Perjalanan menuju rumah Rindra berlangsung dalam keheningan. Lampu jalan tampak lebih redup, bayangannya lebih panjang, seolah mengikuti mobil mereka. Seta tidak mau melihat kaca spion karena ia merasa ada sesuatu duduk di kursi belakang. Saat tiba di rumah, Rindra mengajak Seta masuk. Rumah itu lebih terang dan besar, membuat keduanya sedikit lega. Namun lega itu tidak bertahan lama. Di ruang tengah, jam dinding bergerak mundur tanpa suara, jarumnya melawan arah waktu. Seta menegakkan tubuh, menahan dorongan untuk panik. Ia mengikuti kita, katanya. Ia tidak terikat pada tempat. Ia memilih manusia yang paling takut. Rindra mengambil satu-satunya benda yang ia punya dari mendiang ayahnya, sebuah lonceng logam kecil yang konon digunakan untuk ritual pengusiran energi gelap. Ia menggantungkan lonceng itu di tengah ruangan. Saat lonceng itu digantung, udara berubah. Ruangan terisi tekanan berat yang menekan dada. Suara bergema tipis, bukan dari lonceng, tetapi dari lantai bawah rumah. Seperti ada sesuatu yang merangkak naik. Seta memejamkan mata. Ia datang. Suara merangkak itu semakin jelas, gesekan kasar, lambat, dan berat. Suara itu menyeret seakan tubuhnya panjang, bukan manusia, bukan hewan, namun sesuatu yang bergerak dengan bentuk tidak lazim. Lonceng di tengah ruangan tiba-tiba bergetar sendiri, mengeluarkan denting halus yang terdengar seperti peringatan. Rindra ingin memanggil bantuan, namun ponselnya mati meski tadi baterainya penuh. Seta mencoba ponselnya sendiri, hasilnya sama. Semua alat elektronik mati bersamaan. Ruangan tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Tangga menuju lantai bawah mulai berderit, satu anak tangga terdorong oleh beban tak terlihat. Seta mundur 3 langkah. Rindra memegang lonceng erat-erat, seolah benda itu satu-satunya harapan mereka. Ketika suara itu tiba di anak tangga terakhir, udara di ruangan berubah drastis. Angin dingin bertiup dari arah tangga, membawa aroma lembab seperti tanah kuburan. Seta merasakan matanya panas seakan ada yang menatap dari kegelapan. Tiba-tiba, sepasang mata memanjang muncul di bawah anak tangga. Tidak ada wajah, hanya 2 celah hitam bercahaya samar. Mata itu naik perlahan, menatap keduanya dengan ketenangan yang membuat lutut Seta melemas. Rindra mengangkat lonceng dan mengayunkannya, menghasilkan denting panjang. Detik itu juga, makhluk itu berhenti. Ruangan bergetar. Suara detak jam yang berjalan mundur semakin keras, seolah waktu menolak keberadaannya. Namun makhluk itu tidak mundur. Ia justru tersenyum tanpa mulut. Makhluk itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari sesuatu yang seharusnya mampu merangkak. Sekejap, ia sudah berada di tengah ruangan. Mata itu menatap lonceng di tangan Rindra, lalu menoleh perlahan seolah mengamati jiwa Rindra, bukan tubuhnya. Rindra berteriak agar Seta lari. Namun Seta justru menyambar lengan temannya dan menariknya menuju pintu belakang.
Keduanya berlari secepat mungkin, namun lorong rumah terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seperti waktu meregang. Saat mereka mencapai pintu, makhluk itu muncul lagi di ujung lorong, meski tadi masih di ruang tengah. Ia tidak mengikuti jarak secara normal, ia melompati ruang dengan entitas yang tidak masuk akal. Seta membuka pintu, tetapi di sisi luar bukan teras rumah, melainkan sebuah ruangan kosong yang hanya berisi satu pintu bergoyang, sama seperti mimpi 7 pasiennya. Pintu itu bergerak perlahan, mengeluarkan suara berderit khas yang selalu mereka takutkan. Rindra menatap Seta dengan mata ketakutan ekstrim. Ini jebakan, bisiknya. Seta menutup pintu cepat, mendorong tubuhnya menahan. Makhluk itu kini berjalan perlahan, seakan menikmati rasa takut mereka. Dinding rumah tampak bergetar halus, seperti terbuat dari sesuatu yang hidup. Rindra kembali mengayunkan lonceng. Dentingan itu membuat makhluk itu berhenti beberapa detik, cukup untuk Seta menarik Rindra menuju garasi. Namun makhluk itu tidak kehilangan mereka. Ia hanya menunggu. Makhluk seperti itu tidak mengejar. Ia mengintai. Seta dan Rindra masuk ke garasi dan mengunci pintu. Mobil berada di sana, tetapi mereka tahu makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu mudah. Ruangan terasa sempit, penuh bayangan dari benda-benda yang tergeletak di sudut. Rindra menghidupkan lonceng lagi. Dentingnya menggema lembut, namun kali ini tak membuat makhluk itu berhenti. Suara langkah berat terdengar dari luar pintu garasi, berputar mengelilingi mereka, seolah makhluk itu berjalan melalui dinding rumah. Seta mencoba menyalakan mobil, namun kunci tidak merespons. Lampu dashboard berkedip, lalu mati. Rindra mengutuk pelan, menyadari bahwa makhluk itu tidak sekadar mengikuti, ia memutus kemungkinan melarikan diri. Tiba-tiba lampu garasi mati. Gelap total menelan mereka. Rindra mendekat pada Seta, memegang pundaknya agar tidak terpisah. Dari kegelapan, suara nafas panjang terdengar, sangat dekat, mungkin hanya sejengkal dari wajah mereka. Seta menahan napas. Ia tidak tahu di mana makhluk itu berada. Ruangan gelap benar-benar memutus persepsi mereka. Ketika lonceng bergerak di tangan Rindra karena tangan yang gemetaran, dentingnya justru terdengar seperti panggilan, bukan perlindungan. Dari arah kanan, suara bisikan muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Aku menunggu yang paling takut, dan kini, kalian berdua takut bersamaan. Rindra menggenggam tangan Seta keras. Kita tidak boleh terpisah, katanya gemetar. Namun saat lampu tiba-tiba menyala kembali, mereka sadar salah satu dari mereka sudah sendirian. Hanya Rindra yang berdiri di garasi. Seta menghilang. Rindra menjerit memanggil nama Seta, tapi suaranya justru bergema seperti berada di ruangan berbeda. Garasi kembali bergetar, dan pintu belakang terbuka tanpa disentuh. Dari celahnya, Rindra melihat Seta berdiri di tengah koridor rumah, namun tubuhnya tampak kaku, seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Rindra berlari menghampiri, tetapi semakin ia mendekat, semakin panjang koridor itu, membuat jarak antara mereka tidak pernah berkurang. Seolah makhluk itu bermain-main dengan ruang dan persepsi manusia. Seta menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menunjukkan ruangan itu padaku, katanya lirih. Pintu bergoyang itu bukan sekadar mimpi. Itu jalan masuknya. Saat Rindra mendekat lebih jauh, lantai berubah menjadi permukaan gelap menyerupai air tenang. Namun di bawahnya, bayangan mata memanjang muncul satu persatu, memenuhi seluruh dasar ruangan, seperti makhluk itu berada di mana-mana. Rindra mengangkat lonceng dan mengayunkannya, tapi suara denting berubah menjadi gema berat yang tidak normal. Suara itu memantul dan terdistorsi. Seperti ruangan menelan bunyinya. Seta mengulurkan tangan. Makhluk itu belum sepenuhnya keluar. Ia butuh pintu terbuka sepenuhnya. Ia butuh kita. Rindra menahan napas, memikirkan sesuatu. Kalau ia butuh kita, artinya ia masih bisa ditutup. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, pintu bergoyang itu kembali muncul di ujung koridor. Kali ini,
Pintunya terbuka sedikit lebih lebar. Celah itu menunggu mereka. Pintu itu bergerak perlahan, seperti bernapas. Setiap gerakannya mengeluarkan suara yang menggetarkan dinding rumah. Cahaya redup dari celah pintu menyorot wajah Seta dan Rindra, memanjangkan bayangan mereka di lantai yang berubah-ubah bentuk. Seta menatap pintu itu dan tersenyum pahit. Ia ingin kita lewat, katanya. Bukan karena kita korban, tapi karena ia tidak bisa melewati batas dunia tanpa bantuan manusia. Rindra menatap lonceng di tangannya. Benda kecil itu tampak rapuh menghadapi makhluk sebesar itu. Namun ia sadar benda itu bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengunci. Ayahnya dulu pernah memperingatkan bahwa lonceng itu harus dibunyikan bukan di hadapan makhluk, tetapi di depan pintu yang menjadi jalannya. Rindra memegang bahu Seta erat-erat. Kalau aku bisa membunyikan lonceng di depan pintu itu, mungkin ia bisa tertutup, katanya. Tapi aku butuh kau menahan makhluk itu. Seta mengangguk tanpa ragu. Meski ketakutan mengalir kuat, kesadarannya tetap utuh. Aku akan menarik perhatiannya, katanya. Makhluk itu muncul dari balik langit-langit, menuruni dinding dengan gerakan melingkar. Mata itu menyala samar, mengikuti setiap gerakan Seta. Rindra melihat kesempatan dan berlari menuju pintu. Seta berteriak, memanggil makhluk itu, memancingnya mendekat. Makhluk itu berbalik cepat, menghampiri Seta dengan gerakan tidak alami, memanjang dan berlipat seperti tubuh tanpa tulang. Seta mundur, menarik makhluk itu menjauh dari pintu. Namun ia terpeleset dan makhluk itu hampir menelan bayangannya. Rindra mengangkat lonceng, siap membunyikannya. Namun pintu itu mulai terbuka lebih lebar. Rindra membunyikan lonceng sekuat tenaga. Suara dentingnya menggema, berbeda dari sebelumnya. Suara itu terdengar tajam, menembus udara seperti cahaya yang memecah kegelapan. Segalanya bergetar, dinding rumah retak, lantai bergoyang, dan udara mengalir terbalik seakan waktu tersedot kembali. Makhluk itu menoleh panik untuk pertama kalinya. Mata memanjang itu berubah sempit, lalu melebar kembali seperti mencoba melekat pada ruang dan waktu. Ia bergerak cepat menuju pintu, mencoba mempertahankan celah yang sudah terbuka. Namun lonceng Rindra terus berbunyi, memaksa pintu itu menutup sedikit demi sedikit. Suara berderit berubah menjadi pekikan panjang dari sesuatu yang tidak ingin kembali ke tempat asalnya. Seta terjatuh, namun ia merangkak bangkit. Ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Dengan tubuh gemetar, ia berlari ke arah makhluk itu dan menerjangnya, menahan tubuh gelap itu agar tidak mencapai pintu sebelum tertutup. Makhluk itu melilit tubuh Seta, mencoba merobek keberadaannya. Namun Seta berteriak keras, bukan karena takut, melainkan agar Rindra mendengar ia masih sadar. Teruskan, jangan berhenti. Rindra membunyikan lonceng untuk terakhir kali. Suara dentingnya memecahkan udara. Pintu itu tertutup dengan hentakan keras, membentuk gelombang tekanan yang membuat semua lampu pecah sekaligus. Makhluk itu melengking, suara terakhirnya, sebelum wujudnya terhisap ke balik pintu dan menghilang sepenuhnya. Ketika semuanya berhenti, rumah menjadi sunyi. Debu turun seperti hujan halus. Rindra terjatuh, napasnya tersengal. Ia memanggil Seta pelan, namun Seta tidak bergerak. Rindra menangis, memeluk sahabatnya yang tubuhnya kini tenang, tanpa bayangan gelap, tanpa tatapan memanjang mengintai. Pintu tempat makhluk itu keluar kini telah kembali menjadi dinding polos yang tidak menandakan apa-apa. Semuanya selesai. Makhluk itu tertutup. Namun saat Rindra menunduk memeriksa lonceng, ia melihat sesuatu memantul di permukaannya, dua mata memanjang, samar, seperti terpantul dari tempat sangat jauh. Lonceng itu bergetar sedikit, seolah makhluk itu belum sepenuhnya hilang. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.